Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tentu Trainer. Selamat datang kembali di Sikat seputar informasi kesehatan. Dan kali ini karena masih dalam rangka Hari Meningitis Sedunia yang kemarin dirayakan, diperingati di tanggal 24 April. Sekarang kita bakal bahas Tentu Trainers mengenai meningitis ya. White Resna bakal coba cek sound dulu ya. Dan kita juga sambil nunggu Promkes RSHS Bandung karena kita bakal ngobrol bareng Dr. Sofia Tidian, SPSKM Kes PhD. Bakal seru tentunya, pantengin ya. Oke. Oke, suaranya udah masuk tentunya. Sekarang kita masih nunggu dari Promkes RSHS Bandung ya. White Resna mau coba untuk invite Promkes RSHS Bandungnya ya. Nah, sudah bergabung. Tentunya kita masih menunggu jaringan ya. Bersama dengan Dr. Sofia Tidian, SPSKM Kes PhD. Bakal seru sekarang bahasannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam. Selamat sore, dokter. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah, berujung sonten. Alhamdulillah, Santo dokter ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resna. Di sini saya akan memandu mungkin ya dok ya, karena saya salah satu announcer dari Radio MK Tasikmalaya. Sebelumnya di dok, apa sudah pernah main-main ke Tasik? Atau orang Tasik? Belum. Enggak, ke Tasik pasti pernah kayaknya sih ya, tapi udah lama banget, nggak ke sana lagi. Yang keinget mah apa ya, baksonya kali ya, bakso Tasik ya. Iya, bakso tuh yang terkenal di sini seblak biasanya ya. Oh, Makanan-makanan pemicinan. Baik. By the way, Dek, di Bandung gimana sekarang? Lagi cuacanya lagi panas atau lagi hujan kah di sana? ya, minggu kemarin panas banget, mengikuti cuaca nasional ya katanya lagi puncaknya suhu gitu, tapi beberapa hari ini hujan besar ya. Ada hujan besar di sore hari gitu. Jadi agak basah dan rada tiris gitu sekarang. Betul, berarti sama ya dok ya. 11-12 di Tasik juga sama. Oke, dan karena mungkin sekarang kita chat bukan mengenai cuaca ya dok, cuma intermezzo di awal. Kita Iya. bakal bahas mengenai Hari Meningitis, karena kemarin diperingati tepatnya di tanggal 24 April 2022, betul ya dok ya? Ya. Baik. Nah, tentu Niners dan para penonton di sini, kali ini Resna bakal ngobrol-ngobrol mengenai Hari Meningitis Sedunia, tepatnya bersama dengan Dr. Sofia Tidian, SPSKM Kes PhD, betul ya dok ya? Ya. Betul. Nah, kalau tentu Niners di sini mau nanya ya, atau misalnya mau memberikan tanggapan atau apapun itu, boleh di komen-komen ya. Nanti Resna bakal ajukan ke Dr. Sofia. Baik, kita mulai langsung saja ya dok ya. Gitu. Mangga, Resna. Oke. Mengenai penyakit meningitis, dok, mungkin di sini juga ada yang belum tahu mengenai penyakit meningitis itu seperti apa, dok? Mangga boleh dijelaskan dulu. Ya. Jadi kalau kita bicara meningitis, meningitis itu diambil dari bahasa Latin ya, menings atau pembungkus otak, selaput pembungkus otak. Jadi otak kita itu ibaratnya kalau kita ingat buah salak itu kan suka ada yang bisa dikupas tipis ya, ngelapisin. Nah, otak kita juga seperti itu, ada lapisan pembungkusnya tipis yang disebut menings. Nah, dicampur kata itis. Nah, itis itu eh, istilah yang kita pakai untuk suatu peradangan atau ada inflamasi atau peradangan gitu ya. Jadi, kalau seseorang mengalami peradangan di selaput otaknya, maka orang tersebut disebut menderita meningitis gitu ya. Nah, cuman nanti radang itu kan macam-macam. Peradangan itu penyebabnya apa? Bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada agen penyebabnya lagi. Oke, baik. Tadi udah agak di-spill mengenai agen penyebabnya mungkin ya, dok. Boleh kita lanjut ke penyebabnya atau faktor pemicu apa saja sih yang bisa menyebabkan penyakit meningitis ini ada di setiap tubuh manusia?
Silakan. Ya, oke. Jadi meningitis itu mungkin sebelum kita melangkah ke penyebab, itu kita pengen tahu dulu barangkali sebetulnya orang dengan meningitis itu seperti apa sih gitu ya. Apa yang dirasakan oleh seseorang yang mengalami meningitis. Nah, orang yang mengalami meningitis itu biasanya yang paling dominan terasa itu nyeri kepala. Nyeri kepala kenapa? Karena selaput pembentuk penutup otak kita itu adalah organ di dalam bagian dari tubuh kita yang peka nyeri. Jadi kalau dia mengalami peradangan, maka tentu saja orangnya akan merasakan nyeri gitu ya, nyeri di area kepala. Nah, jadi pasien-pasien dengan meningitis biasanya yang paling dominan datang ke dokter atau ke rumah sakit itu karena keluhan nyeri kepala, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, pakai minum obat nyeri biasa, misalnya beli di warung gitu ya, kok ini muncul lagi, hilang sebentar, muncul lagi gitu. Nah, itu kita mesti waspadai. Selain itu, karena dia adalah apa namanya suatu kelainan yang disebabkan oleh biasanya ada infeksi, ada tadi penyebabnya itu ya, bakteri atau virus dan sebagainya, itu seringkali menyebabkan demam. Jadi orangnya seringkali ada panas badan. Nah, panas badan, kemudian yang paling apa namanya sering juga dilihat itu biasanya ada perubahan kesadaran. Perubahan kesadaran tuh maksudnya gini, kan kalau Teresna saya itu ngobrol dua arah, tahu di pinggir ada apa gitu ya. Ini udaranya, cuacanya seperti apa. Jadi kita bangun gitu ya, bangun dalam kondisi ngeh terhadap lingkungan gitu. Tapi kalau orang yang berubah kesadarannya, itu dia menjadi tidak bisa lagi mengenali lingkungannya gitu. Bahkan mungkin harus dibangunkan dulu baru dia buka mata, tapi dia juga nggak terlalu ngeh sama sekitarnya gitu. Yang lebih parah lagi dipanggil juga tidak membuka mata, bahkan bisa lebih dalam lagi yang kita sering dengar dengan istilah koma ya gitu. Tapi bisa juga perubahan kesadarannya itu bangun, tapi dia kayak kemana aja, bicara kacau gitu ya, atau dia ngigo gitu. Jadi harus ada tadi nyeri kepala, demam, sama perubahan kesadaran. Biasanya tiga itu yang paling dominan. Gitu. Penyebabnya tadi bisa disebabkan karena bakteri, bisa juga disebabkan karena virus. Makanya kalau bakteri mungkin teman-teman semua tahu kalau kita mau umroh atau mau naik haji suka disuntik dulu vaksin meningitis ya, gitu karena di daerah Timur Tengah itu adalah daerah endemis untuk bakteri yang bisa menyebabkan meningitis gitu. Jadi supaya kita tidak kena meningitis ketika berada di sana dan pulang ke sini, itu kita divaksin dulu gitu. Bisa juga virus, nah, termasuk kemarin COVID ya sekarang lagi rame lagi. COVID juga bisa masuk ke otak dan bisa menyebabkan meningitis yang disebabkan virus COVID gitu. Bisa juga jamur. Jamur itu misalnya kripto, tapi kalau jamur karena dia ukurannya lebih besar, itu biasanya hanya bisa masuk ke otak, menginfeksi selaput otak kalau orangnya punya sistem imun yang jelek sekali. Nah, yang sistem imunnya jelek itu biasanya misalnya penderita HIV ya gitu, yang ada HIV positif itu kekebalannya sangat rendah sehingga apa namanya kuman-kuman yang ukurannya besar pun bisa masuk ke dalam otak gitu. Oke, baik. Jelas ya dok, tadi mengenai apa itu penyakit meningitis, kemudian tadi ciri-cirinya seperti apa. Berarti kalau sakit kepalanya tuh menyeluruh ya dok ya, bukan Ya, migrain seperti itu. ya, biasanya menyeluruh seluruh kepala dan bandel gitu ya, nggak gampang hilang gitu. Kalau kalau kita kecapean atau telat makan, mungkin ada sakit kepala tapi dengan istirahat aja hilang gitu ya, atau kita minum obat satu aja udah hilang gitu. Tapi kalau ini apa pageh gitu ya istilah ininya mungkin ya. Ya sudah. Iya, hilang-hilang gitu ya. Hilang-hilang Oke, gitu. oke, baik. Biasanya kalau penyakit meningitis ini menyerang usia berapa aja dok? Hmm. Sebetulnya meningitis ini bisa
terjadi pada pasien yang baru brojol pun, neonatus gitu ya, bayi sangat kecil sampai usia lanjut itu bisa. Jadi usianya tidak ada spesifik itu, cuma nanti biasanya ada kekhasan. Jadi kalau misalnya kuman bakteri TBC itu paling banyak pada usia muda, misalnya sekitar 15 tahun sampai usia 40 tahunan. Tapi kalau misalnya yang bakteri kayak tadi meningokokus gitu ya, itu banyak pada bayi bisa. TBC juga bisa pada bayi, tapi lebih banyak biasanya dewasa muda gitu. Jadi virus, misalnya virus bisa umur berapapun, tapi uh, usia muda biasanya lebih dominan gitu. Jadi bisa usia macam-macam. Oke, baik dok. Jadi kalau misalnya ke bayi, berarti apakah ini tuh ada faktor dari keturunan, dari genetik atau enggak dok? Atau dari Nah, faktor ibunya pun seperti ya. itu? Ya, biasanya kalau pada anak kecil atau bayi itu ada infeksi dulu yang mendahului. Jadi misalnya infeksi dari jalan lahir ibu, misalnya gitu ya. Atau dia ada TBC yang ditularkan dari ibunya sehingga si anaknya, si bayinya juga menjadi terinfeksi dan akhirnya masuk si kumannya ke otak gitu sehingga terinfeksi gitu ya. Jadi dia bukan turunan, bukan genetik tapi didapatkan dari pasien atau orang lain yang menderita. Atau bisa juga ya tadi kena secara apa namanya melalui jalan lahir misalnya gitu atau ada infeksi-infeksi lain dari telinga misalnya gitu ya telinga pas apa si anaknya itu infeksi gitu ya. Nah, itu bisa juga kumannya masuk ke otak gitu. Mengerti dok. Jadi memang dari mana sumber kuman atau bakteri itu berada ya dok ya? Bukan Iya, dari genetik juga. Ya. iya, jadi nggak turunan gitu ya. Oke, siap dok. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya mungkin dok mengenai tata laksana di rumah sakit seperti apa jika ada pasien yang terkena meningitis ini. Ya, jadi memang karena saya menanganinya hanya pasien dewasa umur 18 tahun ke atas, itu pertama-tama pasien meningitis itu seringkali datang ke rumah sakit, terutama Hasan Sadikin ya Teh, itu pasti sudah dalam kondisi cukup berat. Kenapa? Karena meningitis itu kan tergantung tadi penyebabnya apa. Terutama kalau yang TBC, penyebabnya kuman TBC, dia perjalanan penyakitnya itu suka lambat, lama. Jadi pasien itu seringkali di awal-awal cuman kayak ngerasa nggak enak badan, nyeri kepala gitu ya, sumeng-sumeng anget-anget gitu. Tapi dia belum ke rumah sakit. Nanti kalau kondisinya sudah makin parah, sudah ada perubahan kesadaran, baru dia pergi ke rumah sakit. Rumah sakit biasanya suka salah menilai ini kayaknya tipes, ini kayaknya flu biasa gitu. Seringkali kelewat kalau misalnya sudah lebih spesifik lagi pasiennya kondisi lebih berat, baru akhirnya ke Hasan Sadikin. Nah, karena memang barangkali karena Hasan Sadikin ini rujukan pertama di Jawa Barat ya Teh ya, pusat rujukan pertama, jadi yang udah yang gawat-gawat baru datang ke Hasan Sadikin. Nah, tapi kalau yang awal-awal barangkali lebih mendahulukan ke rumah sakit terdekat dulu mungkin ya di Tasik atau di mana. Tapi di Hasan Sadikin sendiri kita ada juga banyak juga pasien yang dari luar kota. Nah, biasanya kondisinya sudah tidak sadar gitu ya. Kemudian ada kecacatan saraf, misalnya ada kelumpuhan. Jadi dia bisa menyebabkan kayak kelumpuhan gitu seperti orang stroke dan lain sebagainya. Ya tentu dia harus dirawat inap teh, harus nginep di rumah sakit untuk diobatin dulu, diperiksa dulu apakah betul dia meningitis. Setelah sembuh, setelah stabil, baru boleh pulang. Jadi kondisinya kalau di Hasan Sadikin memang relatif lebih berat gitu. Meskipun pasien itu sangat mungkin bergradasi, ada yang ringan, sedang berat gitu. Cuman yang ke Hasan Sadikin rata-rata udah berat gitu. Iya. Karena suka takut mungkinnya dok, stigma-stigma orang juga, aduh kayaknya kalau ke rumah sakit enggak deh gitu-gitu ya dok, apalagi ke, aduh Hmm. Hasan Sadikin.
Heeh. Ya, kayaknya gitu ya Teh ya. Kayaknya kalau ke Hasan Sadikin tuh udah yang sakit yang nggak bisa disembuhin gitu ya. Mereka ngerasanya ini masih biasa aja, misalnya gitu kalau awal-awal gitu ya. Kalau udah berat baru ke rumah sakit gitu. Nah, tapi memang di sini juga saya ingin sekali menyampaikan karena hasil dari kan tim di Hasan Sadikin ini kita juga sekaligus memperhatikan ya Teh ya kondisi pasien-pasien kita ini polanya seperti apa. Ada hal-hal yang kita bisa dapatkan di antaranya gini Teh. Pasien-pasien meningitis itu yang datang ke Hasan Sadikin kan rata-rata berat. Nah, kalau udah berat, itu biasanya kemungkinan sembuhnya lebih sedikit ya, lebih kecil. Jadi dia bisa menyebabkan kematian 50%. Kalau misalnya TBC, apalagi yang bakteri, itu 10 orang sakit meningitis, biasanya 5 orang kita nggak bisa tolong. Nah, penyebab salah satu kita nggak bisa nolong karena terlambat dibawa ke rumah sakit. Jadi sebetulnya saya ada pesan terselubung, pengen juga ngajak gitu ya. Mungkin apa namanya kita kalau ada saudara atau keluarga atau siapapun yang nyeri kepala kok kayaknya nggak sembuh-sembuh gitu ya, apalagi sambil ada demam, terus apa namanya kok ini matanya jadi guling atau dia kondisi-kondisi yang tidak biasa, ada baiknya mungkin lebih baik langsung ke rumah sakit yang memiliki dokter saraf barangkali ya, jadinya lebih bisa diperiksa secara spesifik gitu. Gitu Teh. Baik, baik. Nah, dokter sebelum lanjut, mungkin Resna mau ngingetin dulu ke Tentunenes dan para pendengar di sini. Kita lagi bahas nih Tentunenes, barangkali ada yang baru masuk ya, kita sedang membahas mengenai penyakit meningitis ya. Dan Resna sedang bersama dengan Dokter Sofia Tidian, SPSK, MKes, PhD. Jadi untuk Tentunenes atau para penonton di sini yang ingin bertanya, boleh langsung di komen-komen aja. Gitu. Baik, kita lanjut lagi ya dok ya, mengenai Enggak. penyakit meningitis ini. Kalau nggak salah yang TBC itu yang menular itu ya dok ya? Nah, ya. Jadi gini Teh, kalau TBC itu sebetulnya kan kuman yang dia itu bisa masuknya kemana aja. Jadi dia masuk lewat pernafasan. Pertama kali kalau masuk ke pernafasan itu kan pasti nyampainya ke paru-paru dulu ya Teh ya. Nah, kalau dia menginfeksi paru-paru itu menular Teh. Tapi kalau dia sudah sampai di otak, meningitis TBC, itu sebetulnya tidak menular. Kecuali kalau pasiennya meningitis TBC, tapi ada TB paru juga. Itu karena kalau kuman TB itu hanya bisa menular lewat batuk, lewat apa namanya sekret yang dilepaskan ketika kita batuk gitu. Dan diisep sama orang sehat. Nah, kalau misalnya si batukannya diisep, itu bisa menular. Tapi kalau dia sudah ada di kondisi orang meningitis, itu sebetulnya tidak menular. Berbeda lagi berarti ya dok ya, kalau misalnya ada meningitis. Oke, baik. Nah, ini ada yang bertanya dok dari Kak Aida Baizura. Punten Ya. dokter izin bertanya, apakah pada pasien dengan meningitis harus dirawat atau bisa berobat jalan dokter hatur nuhun? Katanya. Ya. Boleh mak? Ya, jadi kalau kita mencurigai, dokter mencurigai pasien kita meningitis, karena ini adalah termasuk penyakit yang berat dan termasuk penyakit kegawat daruratan ya Teh ya. Kenapa disebut berat? Karena tadi 10 dari pasien kita yang diagnosis meningitis itu kita nggak bisa tolong lagi, bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau dia artinya kita harus betul-betul jaga sampai kondisi pasien aman baru bisa dilepas untuk berobat jalan. Sehingga yang ideal itu harus dirawat, wajib dirawat. Kenapa? Karena satu harus ditegakkan dulu diagnosisnya, jangan sampai kita salah diagnosisnya. Jadi kan dokter harus periksa dulu dengan seksama, kemudian pemeriksaannya juga nggak gampang kayak kita periksa orang flu gitu ya Teh ya. Harus ada pemeriksaan cairan yang kita ambil dulu dari punggung. Jadi pasiennya disuntik, kemudian kita ambil cairan punggungnya, itu kemudian diperiksa ke lab. Nah, biasanya itu butuh waktu. Kalau pasiennya rawat jalan, nggak cukup waktunya gitu. Karena kan kalau rawat jalan paling juga berapa menit terus dia pulang gitu ya.
Nah, ini untuk menunggu hasil pemeriksaan saja biasanya butuh waktu sehingga pasien harus dirawat inap. Oke, baik. Seperti itu ya, Kak Aida. Semoga terjawab. Apalagi tadi ya, Dok ya. Takutnya hilang kesadaran ya, Dok ya. Nanti ketika di rumah. Jadi mending dirawat inap ya, Dok. Oke, baik. Betul, karena gini teh, kalau orang hilang kesadaran, artinya kan dia makan, kemudian minumnya itu juga nggak bisa sendiri ya teh ya. Kalau kita paksakan orang tidak sadar makan, itu bahaya masuknya makanan ke paru-paru itu sangat tinggi. Itu bisa menyebabkan kematian. Jadi orang nggak sadar sama kita diwawal-wawalkeun gitu nyatanya makanan gitu disuruh minum gitu. Nanti dia keselak masuk si makanan minuman itu ke saluran paru, itu berbahaya sekali teh. Jadi orang dengan penurunan kesadaran seperti pada kasus meningitis itu harus dirawat, dipasang selang biasanya, selang untuk memasukkan makanan lewat hidung, juga obat-obatan nanti lewat sana gitu. Kalau kebayang kalau kita lepas ke rumah dalam kondisi itu, aduh bahaya banget gitu, gitu teh. Di rumah tidak ada peralatan yang mendukung juga ya, Dok ya. Jadi mending Iya, dirawat. Baik. iya, dan awam kan kalau keluarga, ya. Ya, benar sekali, Dok. Seperti itu ya, Kak Aida. Ada pertanyaan Ya, dari Kak Nurul Amal, Dok. Apakah gigi berlubang berisiko untuk menyebabkan meningitis? bisa, bisa. Jadi gigi berlubang, apalagi yang sudah terinfeksi bakteri, ya, tidak dirawat gitu, terus higiene mulutnya juga buruk, jelek, itu kan dekat sekali aksesnya ke apa otak manusia, sehingga dia bisa menjadi jalan untuk apa namanya masuknya kuman ke otak dan menyebabkan meningitis. Gitu. Wow, ini Resna baru tahu juga. Jadi memang harus hati-hati ya, Dok. Sebenarnya kalau berlubang biasa gitu ya, Dok ya. Itu biasa membuka jalan penyakit lain juga. Iya, iya. Jadi harus harus dijaga higiene mulutnya. Kemudian juga kalau memang ada bolong cepat ke dokter gigi untuk perawatan, gitu ya, Teh ya. Jangan sampai bakterinya makin berkembang dan akhirnya kita memberi peluang supaya bakteri itu jalan-jalan ke tempat lain dan yang bahaya itu ke otak. Gitu. Oke. Jelas ya, Kak Nurul. Semoga terjawab. Selanjutnya masih ada pertanyaan, Dokter. Dari siapa nih? Ada banyak pertanyaan. Apakah jika kita jenguk pasien meningitis TB dapat tertular penyakit meningitis, Dok? Ya, tadi sedikit disinggung kalau pasiennya meningitis TB itu tidak menular gitu. Tapi kecuali kalau si TB-nya itu ada juga di paru-paru. Karena kuman TB ini termasuk kuman yang jarambah teh. Jarang. Jadi dia itu uh, di Tasik ada jarambah ya teh ya. Ada. Jadi kalau kuman TB itu dia selain masuk pertama kali ke paru, dia juga bisa menginfeksi organ lain di dalam tubuh manusia. Jadi dia bisa jalan-jalan ke otak, bisa jalan-jalan ke tulang. Jadi ada TB tulang, ada TB ginjal, ada TB usus. Semua organ itu bisa kena TB, tapi yang menular itu hanya yang di paru-paru. Jadi kalau misalnya orangnya meningitis TB, tapi dia tidak ada TB paru, tidak menular. Tapi biasanya suka barengan tuh orang meningitis TB, tapi dia TB paru juga. Nah, kalau kondisi gitu ya itu menular. Oh, oke, baik, Dok. Seperti itu ya, Kak. Terus Ya. untuk Kak Uca tadi juga mungkin Resna yang jawab ya karena harus dirawat. Tadi juga sudah terjawab oleh dokter. Kemudian ini ada dari Kak Uca juga mana yang lebih berbahaya, meningitis bakteri, TB atau jamur, dokter? Kata Kak Uca. Oke. Bakteri biasanya angka kematiannya lebih tinggi teh. Makanya kalau di Hasan Sadikin sebetulnya TBC juga bakteri, Mycobacterium TBC ya, Mycobacterium tuberculosis. Tapi beda karakter. Kalau yang kita sebut istilah meningitis TB itu biasanya bakterinya Mycobacterium, perjalanannya tuh lebih lama gitu, lambat, pelan-pelan. Tapi kalau kita sebut meningitis bakteri itu biasanya bakteri yang tadi kita mau umroh harus divaksin dulu ya Teh ya. Ya, Nah itu biasanya perjalanan penyakitnya cepet banget. Jadi pasien kalau kena
itu dalam sehari 2 hari bisa meninggal kalau tidak cepat-cepat ditolong gitu. Jadi apa namanya angka kematiannya lebih tinggi. Kalau di Hasan Sadikin apa memang sangat sedikit jumlah yang bakterialis ini, kita malah berpikirnya teh karena pasiennya nggak keburu ke Hasan Sadikin. Jadi pasien-pasien itu udah terlanjur meninggal di daerah-daerah gitu. Jadi dia nggak sempat dibawa tuh ke Bandung ke Hasan Sadikin. Kondisi berat dalam 1 hari sudah menyebabkan kematian gitu. Wah, ternyata memang cukup ngeri juga ya dok ya mengenai penyakit meningitis ini gitu ya dok. Iya. Cuma pastinya selalu ada langkah preventif ya dok yang bisa kita lakukan atau pencegahan yang bisa kita lakukan mengenai penyakit meningitis ini. Seperti apa dok yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit meningitis ini? Ya, jadi yang pertama mungkin kita secara keseluruhan sebetulnya ya sakit apapun deh pasti hubungannya sama kekebalan. Kekebalan itu kan hanya bisa didapat kalau kita asupan makanan baik gitu ya, menjaga kesehatan dengan cara apa makan minum yang baik, istirahat yang cukup gitu ya, sehingga kuman apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, badan kita itu bisa melawan gitu karena kan udah lengkap nih dikasih sama Allah gitu ya ada tentara-tentara yang fungsinya untuk melawan kuman-kuman. Nah, tapi terkhusus kayak misalnya tadi TB meningitis itu karena dia penularannya lewat droplet, lewat batuk, maka kita kalau misalnya ada teman sekantor atau di rumah, lingkungan keluarga yang kok batuk yang mencurigakan ini lama nggak sembuh-sembuh gitu ya, atau berat badannya turun. Nah, itu kita perlu apa menjaga diri supaya tidak tertular. Jadi yang harus dilakukan langkahnya dua, yang bersangkutan yang batuk-batuk harus periksa, siapa tahu itu TB. Kita yang sehat itu harus bisa menjaga diri misalnya dengan masker dan sebagainya supaya tidak tertular, jaga-jaga siapa tahu si batuk ini disebabkan karena kuman TB gitu kan. Terus kemudian untuk yang lain tadi seperti meningitis bakteri, tentu higiene mulut, gigi itu harus dijaga. Kemudian infeksi gigi infeksi gigi, infeksi telinga itu juga kalau misalnya ada infeksi harus cepat diobati gitu ya. Kadang-kadang kan ada misalnya yang keluar cairan dari telinga karena infeksi. Nah, itu juga harus cepat diobati karena dia bisa menjadi akses kuman masuk ke dalam otak gitu. Nah, yang lainnya kayak virus apa intinya semuanya daya tahan sih. Jadi kalau kitanya sehat, insya Allah kuman juga jauh ya Teh ya. Baik, mengerti dok. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ada dari Tentu Nenas di kolom komentar lagi. Satu lagi, apakah pasien meningitis TB lumpuh bisa sembuh dok dari dokter Hafiz Adi? Silakan dok. Ya, ya, jadi memang betul sekali meningitis TBC itu kekhasannya sering menyebabkan kecacatan saraf gitu ya. Kecacatan saraf tuh maksudnya bisa seperti orang stroke, jadi dia setengah badannya lumpuh, bisa juga dua kakinya lumpuh, bisa juga misalnya matanya jadi juling karena saraf penggerak matanya lumpuh dan sebagainya gitu. Kalau pasiennya diobati sedini mungkin, jadi dia cepat dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan obat TB secara cepat, biasanya bisa ada kesembuhan, tapi mungkin butuh waktu ya Teh ya, nggak bisa sehari 2 hari kayak kita ngobatin flu gitu ya. Jadi obat TB-nya harus tamat sampai 9 bulan minimal, kemudian pasiennya juga menjaga diri, obat-obatan semuanya tamat sampai selesai, biasanya pasien membaik kondisinya. Jadi bisa tapi tergantung, jadi kerusakan sarafnya itu seberat apa pada saat awal. Jadi kalau misalnya ringan, biasanya lebih mungkin untuk sembuh sempurna dibanding yang saat awal itu sudah dalam kondisi yang sangat berat, gitu barangkali. Wah, lengkap sekali ya. Semoga Kak Hafiz terjawab tadi ya. Dan kita sudah di penghujung acara ya dok. Tadi sudah lengkap sekali jelasannya. Tadi juga banyak yang nanya. Terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi. Dan mungkin sekarang sesi closing statement mungkin ya dok dari dokter mengenai hal apapun itu, terutama di meningitis ini. Atau misalnya ada advice kepada tentuners atau para pendengar di sini. Silakan. Ya.
Jadi mungkin buat teman-teman semua jangan dianggap enteng jika kita merasakan sakit kepala yang tidak kunjung sembuh gitu ya. Harus menyayangi tubuh sendiri, harus bisa melihat rambu-rambu, harus bisa melihat apa bendera merah dari tubuh kita sendiri. Jika memang ada hal yang tidak biasa dianggap berbahaya, lebih baik kita memeriksakan diri agar terhindar dari penyakit-penyakit berat termasuk meningitis. Barangkali gitu, Teh. Wah, baik. Itu singkat, padat, tapi jelas banget ya dok ya mengenai advice-nya. Iya, terima kasih Eh, banyak Dokter Sofiati sudah menemani Resna di sini dan juga Tentunenas dan pendengar di sini. eh apa sih tadi banyak banget informasi-informasi baru yang Resna dapatkan juga dan tentunya Tentunenas di sini juga dan salah satunya tentunya tadi di langkah pencegahan ya dok ya. Kita juga harus aware sama tubuh kita dan lainnya. Terima kasih banyak dok ya. Resna tutup mungkin ya. Hatur nuhun. Ya, Ya, terima ya. Terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat ya, Dok. Terima kasih. sami-sami. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk rekan-rekan di sana, Dok. Semangat terus. Sehat-sehat, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dok. Oke. Nah, seperti itu tentu Niners dan para pendengar di sini tadi kita udah ngobrol mengenai penyakit meningitis ya bersama Dr. Sofiati Dian SPSK MKes PhD. Tadi pembahasannya sudah cukup jelas sekali ya. Ada definisinya seperti apa, gejala orangnya seperti apa, kemudian juga bisa menyerang usia berapa, faktor dan lain sebagainya banyak banget. Tadi juga ada pertanyaan. So buat kamu-kamu yang ketinggalan atau baru bergabung ya, tenang, nanti Resna bakal save live ini. So, terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di hari Rabu depan. Tentu Niners disikat seputar informasi kesehatan dengan bahasan yang menarik lainnya. Terima kasih Tentu Niners.